Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sekarang lihat banyak yang udah mulai hijrah ya. Hijrah. Terus ada yang ya artis hijrah, alhamdulillah, masya Allah. Terus mungkin orang-orang Eksekutif muda juga banyak. iya, orang-orang biasa. Pokoknya banyak, udah mulai banyak orang hijrah ya. Itu dengan ini ya berkembangnya Ilmu. medsos. Oh, medsos. Iya. Iya kan dengan berkembangnya Itu. medsos, masya Allah ya, sampai ada di daerah-daerah terpelosok tuh, daerah-daerah pelosok ya. Ketika ditanya, saya dengar dari YouTube, dari Instagram, ini alhamdulillah. Alhamdulillah Biasanya ya. kan kita nih identiknya orang-orang yang hijrah, yang tahu agama tuh, Sekolah. yang masjid, ikut pengajian. Tapi sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah. orang-orang yang di rumah, ya apalagi di musim begini, insya Allah dengan berkembangnya juga radio-radio yang bermanfaat, alhamdulillah. Oke, sekarang apa biar orang tuh nggak cepet bosen atau Cepet mentah ya. iya, gampang tumbang lah, kan banyak orang begitu hijrah lihat, wah, kok kayaknya ribet nih apa, terus balik lagi, biar nggak balik lagi lah, biar nggak tumbang, biar nggak balik lagi, terus istiqomah. Ya. Memang ketika orang hijrah nih, yang pertama ya, yang dia harus pegang ya, kuncinya jangan ikut ngetren, itu jadi kuncinya. Jadi kalau ikut-ikutan nih, artis lagi pada hijrah nih, ikutan ini lagi hijrah nih, ikut Apalagi Niatnya ada ya. hal-hal lain ya, untuk cari dunia. udah dipositifkan lah ibaratnya kalau sekarang. Positif. Bakal amburadul kalau ikut ngetren. Tapi kalau dia memang betul-betul pengen hijrah ya, itu insya Allah akan ada poin-poin yang bakal kita sebutin ya, Boleh tuh, yang enak dia aja, bisa jadi orang nggak. lakuin. Karena awalnya dia udah emang betul-betul mau hijrah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya yang pertama yaitu niat pastinya. Niat itu harus menjadi poin Nomor numero satu. uno lah. Number one. Nomor satu, kalau pengen sesuatu apapun dalam hal ibadah, itu niat yang harus dilempengin dulu, dilurusin nih. Dibulatkan. Iya, jangan. Apa dikotakan? Tadi kita kembali lagi, jangan ngetren gitu, pengen wah lagi ngetren nih, hijrah nih. Wah, celana lagi di atas mata kaki nih. Iya, lagi model. Atau lagi pada baju koko nih, ikut atau lagi pada pakai kerudung lebar nih. Itu udah salah niatnya. Karena ikut ngetren, bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab dikatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ya, lanjutan hadisnya ya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi sesuai dengan apa ini. Kalau karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala. Dia hijrah, ikut pengajian, ikut ini, ikut itu segala macam. Cari ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan keutamaannya. Akan tetapi kalau dia dapatnya karena, atau kalau dia niat cari dunia. Di dalam hadis ini disebutkan karena ingin wanita yang dinikahinya, atau di dalam tempat pengajian nih misalnya nih, wah ini ada yang diincer nih. Nah, itu yang berat tuh kadang-kadang. Jangankan seminggu 2 kali ya, misalnya pengajian pagi sore. Misalnya pengajiannya Sabtu Minggu nih, dia sampai Senin sampai Jumatnya udah ada di masjid. Saking ngincernya itu misalnya wanita, itu udah salah. Dia akan mendapatkan yang misalnya wanita itu yang dia dapatkan, tapi tidak mendapatkan ilmunya, tidak mendapatkan keberkahan majelisnya. Begitupun juga niat-niat lainnya. Maka niat ini menjadi nomor 1 untuk hijrahnya seseorang. Niatnya benar, insya Allah hijrahnya pun benar dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan diberikan tahap berikutnya yang lebih bagus, tahap berikutnya yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah berhijrah nih,
yang dia harus jaga kembali ya adalah pergaulannya. Karena lingkungan yang baik itu akan membuat suasana hijrahnya dia itu akan terjaga. Ya ada motivasi kayak. Iya. Jangan, mohon maaf, dengan teman-teman yang sebelum hijrahnya yang buruk-buruk itu harus ditinggalkan semuanya. Ngaruh ya? Ngaruh. Teman itu sangat ngaruh. Sampai-sampai dikatakan dan oleh Rasulullah SAW, kalau mau melihat agamanya seorang, lihat temannya. Apa gitunya ya? Iya. Kalau temannya baik, insya Allah dianya pun baik. Tapi kalau dianya buruk, kalau temannya buruk, dianya pun akan buruk. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yang jujur, itu teman-teman yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan. Permisalan itu tentang teman yang baik, ya, juga dengan teman yang buruk ya pemirsa. Rasulullah memberikan contoh. Kalau ibaratnya nih, kalau teman yang baik itu seperti kita yang beli ke toko minyak wangi. Oh iya, nggak dengar. Ya. Kalau kita beli barangnya, itu kita akan mendapatkan minyak wangi sampai ke rumah, besoknya masih wangi lagi dengan pakai minyak wanginya tersebut. Walaupun kita ke tempat tersebut tidak beli, bekasnya pun akan enak terus sampai ke rumah. Walaupun kita tidak bawa. Itu seperti teman yang baik ya. Walaupun hanya perjumpaan yang sebentar misalnya ya. Misalnya kita cipika-cipiki aja. Ya, atau bertemu di masjid. Dianya nih baik. Misalnya kita lagi safar. Kalau teman yang baik, misalnya Pak Afwan, sholat antum harusnya begini-begini, dibenarkan. Dan itu akan membekas apa ya? Membekas terus ketika kita nanti sholat, kita akan ingat dengan pesan teman kita yang sebenar. Ini seperti toko minyak wangi tadi ya. Kita hanya mampir toko minyak wangi biasanya nempel kan. Iya. Apalagi kita mau nyoba-nyoba, itu minyak wangi nempel nih di badan, wangi enak. Tapi kalau teman yang buruk, itu seperti kita datang misalnya ke Pandai Besi, ke toko besi, toko las, ya, kita masuk ke tokonya, bau api, percikannya kadang bikin apa? Bolong segala macam ya kak. Nah itu ibarat teman yang buruk ya, membuat dampak buruk bagi siang datangnya. Ini hanya permisalannya. Jadi teman itu sangat apa? Sangat pengaruh, betul-betul. Jadi bagi orang yang hijrah itu harus secara bertahap dia mulai move on lah nih, iya, ke kan teman-teman yang baik. Kadang-kadang kan kita mau lu baru kan gue tahu dulunya lu, kayak gitu yang gitu kan, kayak ya gue tahu dulunya lu deh, jangan nggak usah belaga jadi ustadz atau apa, nggak enak ya. Pelan-pelan aja lah ya. Terus bahkan kalau dia mulai sudah mengetahui beberapa ilmu, dia ajak teman-temannya. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bertahap. Jangan baru pengajian sekali biasanya sudah kamu harus kafir. Bidah. Wah, ya. Makin ditinggalin. Iya. Tapi kalau kitanya pun bertahap menasehati teman-teman kita, mudah-mudahan teman kita juga kebawa dengan kita teman-teman. Akhlak dong ya berarti ya, maksudnya akhlak. Tetap. Pokoknya dalam menyampaikan apapun, ya, apalagi perkara agama, itu kita harus kuasai betul. Dan kalau kita pun tahu tentang itu bid'ah, haram, kita lihat kondisinya. Misalnya kita hidup di lingkungan seperti apa, bagaimana kondisi agama di kampung kita, itu harus kita lihat. Akhirnya diusir. Nanti dampak mudarat kepada kita. Kita tegakkan, betul kita tegakkan, tapi harus lihat kondisi dan sikonnya. Malah nanti menjadi musuh, bentrok, nggak bisa sholat di masjid, diusir. Banyak keburukan. Jadi ada bertahap ya dalam menyebarkan ilmu ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama pun bertahap dari Allah Subhanahu Wa Taala wahyunya. Pertama diam-diam, kemudian terang-terangan, kemudian ada tahapan-tahapan dalam menyampaikan dakwahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ini yang terakhir, yaitu dia tetap harus terus-menerus melakukan amalan-amalannya, walaupun itu hanya sedikit. Jadi orang yang hijrah nih ya, para penonton, itu sudah qadarullah. Bahkan orang yang sudah lama hijrah, nanti suka ada yang namanya yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Iman itu kan yazid wa yanqus ya. Naik turun. Nah makanya ketika nanti suka datang turun futur,
wah. Oh, namanya futur ya. Ya, misalnya dia mulai inget nih masa lalunya. Ya. Kangen udah suka tuh, bahaya tuh. Kangen nih misalnya pemirsa atau penonton ngumpul-ngumpul nih enak ngopi sampai jam 3 malam, main gaple, main segala macem, ninggalin keluarga segala macem. Nah itu harus dilawan dengan amalan-amalan soleh dan kesibukan, walaupun hanya sedikit, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ya itu mengingatkan kepada kita ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang continue terus menerus walaupun itu sedikit. Jadi kesibukan amal soleh yang kita terus menerus lakukan itu mendapatkan kecintaan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita ya. Ketika kita futur, kita tetap masih dalam lingkungan hijrah kita yang baru, tidak kembali lagi nanti lagi naik lagi keimanan kita, mulai lagi sholatnya lagi, nanti turun lagi maksiat lagi. Nggak seperti itu. Jangan sampai kita seperti makan sambal, hilang pedesnya udah biasa lagi, kerasa pedesnya tobat segala macam. Tobat sambal ya istilahnya apa ya, tobat sambal ya. Jadi jangan seperti itulah. Jadi kita dalam yang ketiga ini yaitu kita terus menerus sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu adwa muhawain walaupun sedikit. Apa misalnya rutinnya? Apa nih yang kita bisa rutinkan di keseharian kita? Kita siapin uang yang mudah nih ya buat para penonton biar jaga hijrah kita ini. Kita siapin 2.000, ada ya, Masya Allah contoh nih ya. Salah satu dari lingkungan kita, dia tuh di rumahnya selalu nyediain 2.000 perak. Di rumahnya banyak sampai Masya Allah itu. Dia tukerin tuh duit-duit yang 100 itu untuk sebulan. Dia selalu setiap gajian dia tukerin yang 2.000 peraknya untuk ditaruh di rumahnya. Setiap ke masjid dia ambil 2.000, dia masukin ke kotak infaknya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali. Terus sampai sebulan, subhanallah. Saking anak pertama lihat sesekali. Oh, cuman 2.000 kan kita sudah ada. Ya Allah, tapi ini kan orang-orang. Kita lihat tadi ya, adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallah lah. Amalan yang paling dicintai itu continue continue walaupun itu hanya sedikit. Jadi niatnya dia nukerin aja itu udah mulia ya, dia ingin sodakoh atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bayangin dia sampai siapin 2.000 untuk setiap sholat atau pemirsa, taruh di kotak infaknya 2.000 terus. Itu pengaruh ke iman ya? Iya, otomatis. Hanya dengan sedekah gitu. Iya. Kan kalau kita kan biasanya kan baca Al-Quran, terus sholat sunnah. Jadi kalau sedekah pun juga. Udah Masya Allah ya, amalan-amalan yang mulia. Tapi yang lihat atau pemirsa lihat, yang kita inginkan tuh kecintaan Allah. Tadi kan dikatakan amalan yang paling dicintai sedikit, tapi continue itu dicintai. Nah, kalau kita melakukan itu, otomatis kan kecintaan Allah turun sama kita, turun ke kita kan. Iya. Kalau Allah sudah cinta berarti apa? Allah akan berikan. Kita minta apa dikasih. Hati kita dijaga. Jagaan. Ketika kita futur hijrahnya, Allah akan jaga. Allah akan beri kesibukan hal-hal yang bermanfaat. Allah ingatkan dengan keutamaan-keutamaan ibadah sehingga naik lagi imannya. Atau mungkin kadang-kadang misalkan ya. Jadi begitu kita pengen nih jalan-jalan ketemu sama teman-teman yang rada kurang baik lah misalkan. Kita telepon nggak ada yang bisa, itu ya mungkin. Iya, udah cara Allah. Cara Allah ya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan berikan penjagaan yang subhanallah. Itu yang kita harapkan kan. Baca Al-Quran itu sudah Masya Allah amalan, tapi kita harapkan tuh kecintaan Allah. Dijaga dari terjerumus dosa cinta, ya. Namanya cinta seperti kita kepada istri, orang tua kepada anak. Kalau sudah cinta seperti apa? Pulang telat langsung ditelepon. Iya, itu baru antar manusia. Iya, ini Allah. Ini udah Allah Subhanahu Sang Khalik Wa Ta'ala. Iya, pastinya itu akan lebih dan lebih lagi memperhatikan hambanya yang ingin meminta, apalagi yang baru hijrah. Ya, maka bagi para hijrah apa nih sebutnya nih? Hijrah harus. Hijrah. Bagi orang-orang yang baru hijrah, ya, itu jaga 3 amalan ini, insya Allah hijrahnya akan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dengan apa tadi? Niat. Kemudian teman yang baik, lingkungan yang baik itu harus dirubah. Terus ya.
Karena kalau kita tidak rubah karena setia kawan segala macam, Iya. kita betul ngajak teman betul. Tapi kalau temannya belum mau berubah, kita harus cari teman yang baik. Tapi Karena bukan diputus silaturahmi, bukan dong. bukan, kita terus mengajak, cuman yang kita rutinkan berteman jangan sama dia kalau dia tidak mau dengan kita. Kita harus cari teman baru. Karena baik cepat atau lambat kita akan terseret. Ya mudah-mudahan dia yang terseret. Tapi kalau kita tidak kuat karena kita baru hijrah, itu yang ditakutkan. Maka para ulama memerintahkan teman yang baik itu sangat penting. Bahkan sampai tadi agamanya kalau mau lihat temannya. Gitu. Berarti kan fatal ya. Iya. Kalau temannya buruk fatal udah. Gitu. Apalagi orang yang baru hijrah kan masih tarik-tarikan ya. Iya. Sampai para ulama menjelaskan hati itu kan ada 3. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Kalau hati yang baik itu ketika diajak, misalnya, yuk sholat, nggak pakai nolak, langsung. Yuk bersedekah, langsung. Tapi kalau qalbun marid, hati yang sakit, ya, yang misalnya yang baru proses hijrah segala macam, dia akan tarik-tarikan masih. Hayya 'alas shalah, misalnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Waduh, azan lagi asik nih main game. Dikit lagi deh. Nah, masih ada tarik-tarikan, itu disebut dengan hati yang sakit. Nauzubillah, hati yang mati, ya, itu yang sudah ada tidak ada kecondongan ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tadilah 3 poin ini tadi yang niat, teman, kemudian juga yang terakhir adalah continue dalam melakukan ketaatan walaupun itu hanya, jangan putus ya. Iya, walaupun itu hanya sedikit saja karena itu akan semakin menguatkan hijrah kita insyaallah. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini 3 poin ini bermanfaat untuk orang-orang yang ingin berhijrah. Lagi hijrah. Baru hijrah, mau hijrah. Iya. 3, 4. 4H. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, Ahi Jamil, kita cukupkan ya. Cukup. Tayyib, jazakumullahu khaira. Kita kembali tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.